Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan daripada guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Nanti dari kediaman beliau, apa saja yang beliau lakukan pagi ini ataupun hari ini di Hari Raya Idul Fitri, nanti akan saya spill ya, akan saya ceritakan melalui tayangan video ini. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sudah siap. Alhamdulillah sahabat beriman, saya sudah di rumah guru kita Pak Ustadz Danu ya. Sebentar saya akan masuk dan kita cek kegiatan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jika selama ini Mas jadi suamimu, jadi imammu dalam kehidupan sehari-hari, Mas sering emosi, marah, menekan kamu, egois, tidak menghormati kamu, tidak menghargai kamu, merendahkan kamu. Jika itu Mas pernah lakukan atau Mas sering lakukan hari ini, Mas mau meminta maaf kepada kamu untuk memaafkan kesalahan Mas. Lillahi ta'ala wabillahi taufiq. Jika selama ini Bapak jadi imammu, bapakmu, Bapak dalam memberi nasihat, ada emosi, ada marah, ada menekan, ada memaksa, ada egois. Apapun yang Bapak lakukan salah di hadapan Allah hari ini, hari yang baik, Bapak mau meminta maaf kepada kamu untuk segala kesalahan kamu, dosa-dosa Bapak kepada kamu dan menyakiti kamu setiap harinya. Bapak minta
minta maaf kalau aku selama ini berkali-kali sampai saat ini ketika dinasihatin Bapak, aku masih banyak membantah, banyak punya pemikiran sendiri yang menyalahi syariat. Aku Iko minta maaf karena Allah tidak salah ya Pak. Sampai Bapak jadi ada salah, ada emosi, ada marah, ada menekan atau megang-megang. Jika itu dosa di hadapan Allah hari ini, hari baik, Bapak minta maaf sama kamu atas kesalahan Bapak. Bila kita maafin aku ya. Makasih banyak udah sini, tapi udah kelamaan Pak. Selama ini Bapak jadi ini didik kamu balik tidak seperti ada emosi, ada marah, bisa banyak kesalahan Bapak yang Bapak sadar sengaja tidak sengaja. Hari ini hari akhir Bapak meminta maaf sama kamu atas kesalahan dosa-dosa Bapak. Lillah kita maafin Bapaknya. Selama ini dari akhir sampai sekarang kita belum bisa menjalankan nasihat serta syariat Islam kita masih banyak belajar tentang Ya selama ini Bapak jadi mertua kamu ada salah dan dosa dan emosi ada salah dan banyak kesalahan. Dan hari ini aku minta maaf sama kamu. Jadi maafin Bapak ya. Terima kasih banyak. Selamat hidup. Jika selama ini Bapak banyak salah, dosa sama kami, membimbing, emosi, kejahatan, hari ini hanya ya, maafin Bapak, kami menjadi sahabatnya, belajarnya, nilai.
Sakit Bapak ya.
beriman, tadi sudah kita lihat bersama guru kita Pak Ustadz Danu dan keluarganya saling bermaafan. Kali ini saya mau tanya-tanya sedikit guru kita Pak Ustadz Danu tentang serba-serbi permohonan maaf yang beliau lakukan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya izin bertanya sedikit ya. Tadi kan saya melihat satu hal yang tidak seperti biasanya begitu Pak Ustadz, di mana kok seorang imam itu meminta maaf pada istri, pada anak-anak, pada makmumnya Pak Ustadz. Itu sebenarnya gimana ya Pak? Apa seperti itu yang sering dilakukan Rasul atau seperti apa Pak Ustadz? Karena ini kan saya lihat beda dari yang biasanya gitu yang saya hadapi Pak Ustadz. Mohon penjelasan sedikit Pak Ustadz. Iya, pas kamu mampir di sini, ya saya akan coba jelasin. Sebenarnya memang saya jelas tidak sama seperti Rasulullah. Saya manusia biasa. Walaupun saya sebagai imam atas izin Allah, saya sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak, bagaimana manusia normal itu pasti banyak salah, banyak dosa dalam memiliki. Bisa saja saya ada emosi, ada marah, ada neken, ada tidak hormat, barangkali seperti itu, atau merendahkan istri saya. Kemudian karena saya merasa sebagai imam, bisa saja itu terjadi seperti itu. Dan bisa saja karena saya lagi emosi jadi lupa. Nah, kalau sama anak-anak kan sama, jadi pada saat saya itu sebagai seorang ayah, ya saja saya memaksa anak-anak saya untuk mematuhi perintah saya. Padahal dalam Islam kan tidak boleh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama kita, agama Islam. Jadi kalau ada memaksa anak-anak saya untuk mematuhi saya, bukan persoalan masalah syariat saja, masalah ego saya atau masalah keinginan saya, nafsu saya yang memang pada waktu itu salah di hadapan Allah, kan bisa saja. Jadi saya berpikir karena saya bukan seperti Rasulullah, manusia biasa, imam tanggung jawabnya besar. Berarti nanti imam itu sama seperti lokomotif kalau di dalam kereta api. Nah, makmum itu gerbong. Kalau saya masih banyak salah dan dosa, gimana saya mau membawa istri dan anak saya besok di hadapan Allah? Saya harus bertanggung jawab. Nah, salah satu saya untuk agar diampuni kesalahan dan dosa saya kepada istri sama anak-anak saya, salah satunya meminta maaf sama mereka. Dan memang harus, jadi kalau ada gengsi itu bisa hancur gengsinya. Jika ada egoisme, hancur egoisme tersebut. Jika ada kekakuan dalam hati, merasa bahwa saya yang membiayai istri saya yang mendidik anak saya, itu kan kekakuan, itu bisa hancur karena meminta maaf dengan tulus. Insya Allah seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya pelajaran kami, saya, istri, anak-anak. Alhamdulillah kamu kok pas mampir aja di sini. Jadi ya beginilah setiap saatnya kalau selesai puasa di bulan Ramadan, kemudian kita habis sholat Id dan kita saling begini Pak Ustadz, sebenarnya apa yang bisa
mendorong seorang imam itu untuk duluan meminta maaf. Seperti saya misalnya, saya selalu ada perasaan gengsi itu Pak Ustadz kalau mau minta maaf sama istri, sama anak-anak, apalagi gitu, sama orang tua aja begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan itu, yang kita lakukan supaya ego kita itu bisa runtuh, tidak menghalangi untuk meminta maaf lebih dulu, padahal memang kan saya sebagai seorang imam itu kan banyak sekali ada kesalahan gitu Pak Ustadz. Iya sih, makanya kalau tadi kalau kita itu merasa sebagai imam, nanti dalam merasa sebagai imam itu ada gengsi, ada arogan, ada egois, ada kekakuan, sehingga itu akan menyatu dengan diri kita, sehingga kalau kita mau minta maaf itu nggak bisa, karena kebiasaan kita merasa lebih daripada istri, merasa lebih daripada anak, merasa lebih dalam mencari nafkah rezeki dalam bentuk harta umpamanya. Nah di titik itu memang harus disadari, jadi seseorang yang benar-benar mengamalkan syariat agama Islam itu memang harus berperang melawan nafsu-nafsu yang tidak baik. Nafsu gengsi itu kan nafsu juga, nafsu egois itu kan nafsu juga, kekakuan hati, kekakuan pikir itu kan nafsu juga. Jadi makanya peperangan itu sulit sebenarnya, cuma ya memang harus dilatih. Kalau kita itu memang sayang kepada istri, kepada anak, itu kan insya Allah kita juga akan memahami bahwa saya bertanggung jawab nantinya di akhirat. Nah dari pemikiran dan pemahaman saya yang bertanggung jawab di akhirat, disitulah nanti insya Allah Allah akan memberikan hidayah, sehingga kita itu memahami bahwa kesombongan itu sebenarnya milik Allah. Gak mau minta maaf itu kan sombong, atau dalam bahasa normalnya gengsi, ya kan? Gak mau minta maaf, itu aku, itu sama, itu kesombongan, itu milik Allah aja. Jadi kita tidak memakainya. Nah itu harus dilatih. Dan harus dilatih, sama seperti kalau kita itu membaca Quran kan harus dilatih agar lancar, betul, sama. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Ya, alhamdulillah kalau kamu pas mampir di rumah ya bisa. Amin, amin, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Wah ini Mbak Ulan izin mau bertanya nih, saya sedikit nih. Sebagai istri gitu ya Mbak Ulan, tadi kan saya melihat Bapak itu yang minta maaf duluan nih sama Mbak Ulan. Apa memang seperti itu biasanya gitu Mbak Ulan? Apa emang selama ini Bapak pernah buat salah gitu sama Mbak Ulan, kok minta maaf duluan gitu? Gimana nih, coba ceritain dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sejak pernikahan memang Bapak sering meminta maaf, walaupun Bapak tidak pernah melakukan kesalahan, tapi beliau selalu setiap lebaran minta maaf ke kami, istri, anak-anak. Jadi Bapak dulu yang minta maaf. Nah, memang selama ini kalau Mbak Ulan salah, Bapak selalu memaafkan atau gimana? Mbak Ulan pernah salah kan pasti sama Bapak. Terus Bapak gimana kalau Mbak Ulan ada salah? Bapak nggak pernah marah sih. Nggak pernah marah, malah kadang-kadang malah langsung mengingatkan, menjelaskan seperti itu. Kenapa saya salah, langsung dijelaskan. Dibiasakan, jadi Bapak memang meminta maaf. Jadi walaupun Bapak tidak pernah melakukan kesalahan, tapi beliau meminta maaf atas mungkin sebagai imam punya kesalahan. Tapi dari kami, istri dan anak-anak, alhamdulillah tidak ada kesalahan. Malah kami dibimbing. Alhamdulillah, ya. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Nah ini
untuk Mbak Tita nih. Apa ini Om? Mbak Tita nih sebagai anak nih selama ini ya. Kalau Mbak Tita salah itu kira-kira Bapak marahin Mbak Tita atau gimana sih? Coba ceritain dong dikit. Selama jadi anaknya sih Om. Kebetulan Bapak itu beliau adalah sosok yang selalu bimbing anak-anaknya. Iya, iya. Gimana caranya untuk nge-solve suatu problem, misalkan aku ada salah nanti harusnya mungkin kamu nggak seperti ini dulu, mungkin lebih baik kamu seperti ini gitu. Jadi selama ini sih kalau ada salah justru saya merasa saya diluruskan lagi gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya waktu aku punya salah mungkin kayak kadang kan namanya manusia ya Om, kayak mungkin kita nggak sadar, secara nggak sadar aku tuh melakukan suatu kesalahan itu, tapi sama Bapak diingatkan untuk jangan seperti itu. Ada nggak satu hal yang paling Mbak Tita ingat gitu? Kesalahan Mbak Tita sehingga Mbak Tita tidak bisa melupakan dari nasihat Bapak kepada Mbak Tita, ada nggak itu? Satu gitu. Mungkin nasihat Bapak ya Om. Iya. Nasihat Bapak itu jadi anak yang solehah. Jangan lupa untuk melakukan apa yang Allah sudah berikan lewat Al-Quran Al-Hadis itu Om. Aku selalu diingatkan untuk kan di dalamnya tuh banyak ya Om, kayak contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari aku nggak boleh sombong, aku harus selalu bersyukur, terus juga setiap hari, setiap malam diminta Bapak untuk bersyukur sama Allah atas apa yang udah diberikan Allah hari ini. Alhamdulillah. Nah, kan Mbak Tita kan sudah menikah nih. Selama Mbak Tita menikah ini apakah Bapak juga keras kepada Mbak Tita atau kepada suami Mbak Tita gitu? Seperti apa nih? Apa cawe-cawenya Bapak ini? Gimana nih? Karena aku juga pengen tahu gitu loh, Mbak. Alhamdulillah enggak sih Om. Bapak nggak pernah cawe-cawe aku sama Mas Dion, tapi aku lebih sering curhat sama Bapak. Oh gitu. Dan Bapak selalu mau dengan ikhlas memberikan arahan-arahan dan nasihat gitu. Iya. Alhamdulillah, senang sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak Tita. Nah sekarang saya ke Mbak Cindy nih. Wah ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cindy ini, para pemirsa dan sahabat beriman. Dan asal kalian tahu, bajing ireng kagak cuma ada satu, tapi banyak. Karena bajing ireng Mbak Cindy ini istri dari Mas Viko ya, putra pertamanya Pak Ustadz Danu. Mbak Cindy, ya ini sebagai menantu nih, gimana melihat sosok seorang bapak? Bapak kan tentunya dipanggil Pak Ustadz ya oleh banyak orang gitu. Pernah nggak Mbak Cindy itu dimarah gitu sama Bapak atau gimana? Tolong dong ceritain sedikit. Bapak tuh menurut Cindy sosok yang benar-benar gimana ya Om, bisa membimbing keluarga, sampai Cindy pun yang sebenarnya baru masuk di keluarga Bapak pun Bapak selalu bisa kasih Cindy pelajaran yang berharga banget. Contohnya yang tadi Mbak Tita sempat bilang, tiap hari disuruh untuk bersyukur karena segala sesuatu yang kita jalani atau kita dapatin sekarang ini semuanya dari Allah.
kondisi sekarang juga semuanya dari Allah, jadi sama Bapak disuruh untuk memohon ampun dan selalu untuk bersyukur. Dan Bapak pun juga kalau misalnya Cindy ada salah nggak pernah marahin sih Om. Oh, Jadi gitu ya. malah Bapak lebih ke ngasih nasihat kayak misal di kehidupan sehari-hari pun di Cindy untuk mengurus anak, Bapak sama Ibu tuh selalu kasih masukan Cindy sama Mas Wiko harus seperti apa. Kan selama ini sejak menikah itu kan masa sih nggak pernah tersinggung atau nggak pernah merasa gimana gitu sama Bapak gitu. Terus Bapak gimana gitu kalau ngelihat Mbak Cindy yang tiba-tiba cemberut misalnya gitu, itu gimana kira-kira? Ada nggak tuh? Alhamdulillah sampai saat ini pun nggak ada sih Om, nggak ada ngerasa gitu karena ya Bapak orangnya santai juga, nggak yang selalu menuntut untuk harus atau menekan, karena Cindy kan di sini juga masih belajar ya Om. Jadi Bapak pun juga nggak yang memaksa Cindy itu harus seperti ini. Jadi Bapak membimbing pelan-pelan Cindy juga sih Om. Jadi selama ini Cindy tinggal sama Bapak dan Ibu, selalu diberi kenyamanan sama kemudahan selalu. Alhamdulillah. Oke Mbak Cindy, terima kasih banyak ya penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabat beriman dimanapun berada gitu. Terima kasih Mbak Ulan, Mbak Tita, dan Mbak Cindy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih sahabat beriman, ini ada satu nih putrinya Pak Ustadz Danu. Namanya siapa? Shena. Oh Sena. Ini yang kembar ya? Adiknya siapa namanya? Slavia. Slavia. Ini kakak Sena ya. Kak Sena, tanya-tanya dong dikit. Selama ini Kak Sena melihat Bapak itu seperti apa sih menurut Kak Sena nih? Yang pasti usianya berapa nih Kak Sena? Tahun ini 13. Oh 13 tahun. Gimana? Bapak itu pernah marah atau pernah ngamuk-ngamuk nggak sih sama kakak? Coba ceritain dong. Gak pernah. Terus? Bapak cuma nasehatin doang biar bisa jadi anak yang baik. Yang baik tuh gimana maksudnya? Yang soleha. Oh soleha. Terus apa lagi? Pernah nggak kakak itu melakukan kesalahan terus bapak marah-marah gitu? Cuma nasehatin doang. Nasihatin doang. Ini siapa di sebelah kakak nih? Adiknya Shena. Adik Sena. Ini kembaran ya berdua ya? Oh ya alhamdulillah. Berarti umurnya sama dong 13 tahun. Iya. Coba ceritain sedikit, Om pengen tahu. Selama ini Bapak itu gimana menurut adik Sena? Pernah nggak Bapak itu marah-marah maksain untuk sholat kayak untuk apa? Coba ceritain dong dikit. Kalau telat sholat cuma nasehatin doang. Nasihatnya gimana? Nasehatin. Gimana nasihatin coba dong? Ceritain sedikit. Ayo sholat, bentar lagi udah asyar. Oh itu mah bentak-bentak. Enggak. Oh gitu. Nasehatin doang. Menasihatin doang. Terus Dek Sena gimana kalau dinasihatin kayak gitu? Slavia. Dek Slavia gimana kalau dinasihatin kayak gitu? Iya. Ikut aja. Kalau pergi ke sekolah sering minta bekal nggak sih sama bapak? Uang. Ya. Kan bapak kan biasanya di Jakarta, biasanya ke ibu. Oh nggak pernah minta uang sama bapak? Ke ibu biasanya. Coba ceritain lagi apa yang Dek Slavia tahu atau ada yang berkesan tentang bapak. Bisa diceritain nggak sedikit apa? Bapak tuh orangnya tegas, baik, terus kayaknya itu nggak galak, dia kayak pelan, sama anak kecil juga
Oh gitu. Kalau sama ibu suka marah-marah nggak sih? Oh ya? Kalau sama yang lain, Mas Viko, Mbak Tita itu gimana? Kalau sama yang cewek agak tegas, cuma sama yang cowok tegas. Oh, sama yang cowok tegas. Tegasnya kayak apa sih? Kayak dia tegas. Tapi nggak marah gitu ya? Enggak. Oh, nggak marah. Oke deh, terima kasih banyak penjelasannya ya buat kakak dan adik. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kita semua ya. Amin. Alhamdulillah. Sahabat beriman. Nih kita lihat nih. Jamuannya guru kita Pak Ustadz Danu nih. Tuh, lihat tuh. Ya, seperti biasanya. Ada opor ini kayaknya opor paling enak dari Jogja. Ini ada juga gorengan, goreng tempe yang tahu. Ini selalu ada di rumah Pak Ustadz. Sebentar lagi kita akan menikmati ya. Sebentar lagi kita akan menikmati hidangan di rumah. Oke, tayangan kami kali ini bisa banyak ilmu yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatiannya.